Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Kopi Morning episode 10 tahun 2025. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Biotizen yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Biotizen? Dimanapun Biotizen berada, kami akan doakan selalu kesehatan, kelancaran, kesejahteraan, dan keberkahan untuk Biotizen semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Biotizen, banyak dari kita menjalani hidup sehat, rutin olahraga, menjaga pola makan, bahkan rajin medical check up, tapi tetap merasa kesehatan kita tidak selalu bisa ditebak. Kenapa? Ada orang yang gampang gemuk meskipun makanan sedikit. Kenapa? Ada yang cepat stres, sulit tidur, atau punya kolesterol tinggi, padahal sudah rajin olahraga. Dan kenapa juga beberapa penyakit muncul tanpa gejala sebelumnya? Biotizen, jawabannya seringkali tersembunyi. Bukan pada apa yang kita lakukan hari ini, tetapi pada gen bawaan yang kita miliki sejak lahir. Karena itulah, Kopi Morning hari ini hadir dengan tema yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yaitu cegah penyakit dengan genomic testing. Biotizen, tema ini kita akan belajar bagaimana pemeriksaan genomik mampu memantahkan risiko kesehatan seseorang lebih awal, membantu memahami metabolisme tubuh, respon terhadap nutrisi, hingga potensi penyakit yang mungkin muncul di masa depan. Dan tentu saja bersama narasumber-narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini, yang pertama beliau adalah Ibu Rizka Widyasari. Beliau adalah Regional Product Executive Laboratorium Klinik Prodia, dan juga bersama dari Bio Farma yang sudah kita kenal sekali, yaitu yang kami hormati Bapak Hidayat Setaji atau Pak Haji. Beliau merupakan saat ini Kepala Divisi TJSL, HSE, Aset, dan Umum Bio Farma. Assalamualaikum. Saya manggilnya Teh Rizka sama Kang Aji mungkin. Boleh, boleh. Karena kita nggak jauh ya, generasi milenial ya. Gen Z. Oke, sebelum menyampaikan materi, terima kasih kami sudah menerima materi yang disampaikan oleh Teh Rizka dan juga Pak Haji. Mungkin ada baiknya Biotizen semua, terutama ke Teh Rizka yang belum mengetahui, boleh kenalan terlebih dahulu, mungkin kami persilakan. Boleh. Halo, selamat pagi Biotizen. Perkenalkan, nama saya Rizka Widyasari. Saat ini saya sebagai Regional Product Eksekutif dari Laboratorium Klinik Prodia Jawa Barat. Nah, mungkin di Bio Farma juga banyak nih teman-teman saya dari ITB, mungkin dari sekolah zaman SMA ya. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi temu kangen lah ya. Iya, betul. Jadi banyak teman. Terima kasih atas pertanyaan yang singkatnya. Mungkin saatnya perkenalan juga ke Kang Aji, walaupun generasi-generasi yang lalu saya yakin sudah mengenal siapa itu Kang Aji seluk-beluknya. Tapi ada juga karyawan yang Gen Z ya, Gen Z yang baru hadir sebagai karyawan Bio Farma yang baru melihat wajah Kang Aji nih. Boleh perkenalan dulu? Kami silakan Kang Aji. Ya, nuhun Kang Atar. Biotizen, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya dalam Jumat yang berkah ini. Saya Hidayat Setiaji, biasanya panggil Aji, di sini panggil Kang Aji oleh Kang Atar. Nah, saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Divisi untuk TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, HSE, Health Safety Environment, ataupun HS ya kadang disebut di sini, juga aset dan umum. Terima kasih Kang Atar.
Siap. Terima kasih sama-sama. Selanjutnya sebelum kita menyimak materi seperti apa, kita akan ada satu bridging terlebih dahulu supaya Biotizen memahami keseluruhan materi yang akan disampaikan. Ada satu pertanyaan ke materi kedua-duanya. Yang pertama ke Teh Rizka, nggak tegang kan? Nggak tegang ya. Teh Rizka sebetulnya materinya sangat menarik ketika materinya adalah cegah penyakit dengan genomic testing. Sebetulnya apa itu genomic testing dan kenapa genomic testing ini penting mungkin untuk kesehatan masa depan, Teh Rizka? Nah, jadi kalau kita dengar kata genomik itu kan identik dengan DNA ya. Jadi tubuh kita punya DNA, di mana DNA itu mengatur semua yang ada di tubuh kita, termasuk misalnya bentuk rambut kita ada yang keriting, ada yang lurus, kemudian warna mata kita ada yang hijau, ada yang hitam gitu ya. Nah, termasuk kesehatan kita juga sebenarnya semua udah diatur nih di DNA kita gitu ya. Jadi dengan pemeriksaan DNA ini kita bisa tahu kita resiko ke depan itu akan terkena penyakit apa sih resikonya gitu ya. Tapi tujuannya sebenarnya bukan buat nakut-nakutin ya, bukan buat bikin kita stres, tapi supaya bisa kita cegah. Karena DNA itu kalau tidak ada pemicunya dia nggak akan aktif. Jadi kalau kita udah tahu nih kita punya high risk terhadap suatu penyakit tertentu, kita tahu apa aja sih yang harus kita cegah supaya penyakit itu nggak muncul di kemudian hari gitu. Wow, Biotizen menarik sekali ya. Jadi kita akan memprediksi risiko high risk atau low risknya kita seperti apa dari gen tersebut ya. Betul. Itu menarik dan seperti apa proses tesnya dan sebagainya mungkin akan disampaikan secara lengkap materinya. Tapi sebelum itu kita akan ke Bio Farma dulu, terlebih dahulu ini yang pemilik lahannya, yang tuan rumahnya. Kang Aji, kalau dilihat dari perspektif Kang Aji sebagai penanggung jawab HSE-nya ya, atau EHS lah ya, lebih terkenal dengan EHS-nya, bagaimana Kang Aji melihat pentingnya pendekatan preventif seperti genomic testing dalam mendorong budaya hidup sehat di kalangan karyawan, Kang Aji? Iya Kang, sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Teriska ya, penting sekali untuk mencegah daripada mengobati. Nah, untuk preventif ini selain kita bisa cek dengan genomik, kita juga ada program setiap tahun di Bio Farma untuk melakukan general check-up atau kita sebut MCU ya, medical check-up rutin yang ada juga di klinik Bio Farma dengan timnya yang ada di lab klinik. Ini juga penting untuk melihat seperti apa status kondisi kesehatan karyawan kita pada saat ini. Dan pada akhirnya nanti di tim kami di EHS atau HSE ini akan memberikan program-program yang jelas gitu ya untuk setiap karyawan kaitannya preventif ataupun promotif ke depan. Karena pada dasarnya kita ingin agar seluruh Biotizen itu sehat semuanya. Terima kasih Kang. Itu ya, akhirnya kita sudah sepakat ya, semuanya sehat ya, mungkin Semuanya sampai sehat. dengan usia pensiun dan sebagainya. Lahir dan batin Kang. Lahir dan batin, nah ini penting banget. Lahir dan batin, kadang sehat batin tapi lahirnya tidak juga akan bermasalah. Baik Biotizen, kita akan simak terlebih dahulu materi yang luar biasa. Biotizen silakan siapkan pertanyaan dan sebagainya terkait dengan cegah penyakit dengan genomic testing. Silakan nanti di-chat saja ketika materi berlangsung, dan nanti mungkin akan menyampaikan materi dulu dari Teh Rizka, dan mungkin nanti Kang Aji menyampaikan juga apa yang akan disampaikan. Setelah itu nanti kami akan menyimak pertanyaan-pertanyaan dari Biotizen sendiri, dan khusus informasinya kita dapat informasi dari Padia juga akan ada 2 paket bukan genomic testing. Nanti saya salah. Ada hadiah menarik. Hadiah menarik bagi penanya terbaik ya. Ya, untuk terkait dengan podium mungkin. Baik, Biotizen selamat menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Teh Rizka. Kami silakan. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya untuk Prodia di sini untuk sharing mengenai cegah penyakit dengan genomic testing. Nah, tadi saya udah bridging sedikit ya mengenai genomic testing itu. Next. Nah, sekarang kita genomik dulu nih ya. Sebenarnya genomik itu apa sih? Nah, ternyata kalau di luar negeri untuk genomik itu tuh udah ada dari sejak lama. Bahkan di sini tuh ada di 2014 genomic era has begun gitu ya. Artinya semua itu sekarang berdasarkan ke genomik. Nah, kemudian pasti tahu dong majalah Time ya. Majalah Time ini sebenarnya majalah masyarakat awam nih, bukan majalah yang ilmiah banget. Tetapi di sini ada judul Want to Know My Future, dan genetic test, dari genetic test ini kita bisa mengetahui semuanya, termasuk kesehatan, apakah kedepannya kita bisa terkena kanker, diabetes, penyakit jantung, autoimun, dan sebagainya. Bahkan ini di tahun 2012 gitu ya. Kemudian juga tahu dong ini siapa? Tahu ya. Nah, jadi ada yang namanya Angelina Effect. Kenapa ada Angelina Effect? Jadi Angelina Jolie itu dia punya
ibu punya neneknya juga yang sama-sama terkena kanker payudara. Nah, dia tahu nih kalau ternyata kanker payudara itu diturunkan melalui genetik. Nah, akhirnya Angelina Jolie ini melakukan pemeriksaan genetik dan ditemukan ternyata dia juga memiliki DNA tersebut gitu ya. Sehingga dia memutuskan sebelum dia terkena kanker payudara, dia udah mengangkat jaringan payudaranya. Tapi sebenarnya yang dilakukan mungkin terlalu ekstrim ya, tapi masih bisa dilakukan dengan pencegahan yang lainnya sebetulnya. Nah, dan ini sesuai dengan visi Prodia nih yang pertama, yaitu menjadi layanan kesehatan terpercaya menunjang pengobatan generasi baru atau next generation healthcare. Jadi kita bukan cuman sekarang ngobatin, bukan nunggu kita terkena cancer dulu, nunggu terkena penyakit jantung dulu baru sibuk pengobatan, tapi kita udah tahu nih ternyata penyakit-penyakit itu tuh diakibatkan oleh pola hidup dari lama gitu ya, mungkin sudah berlangsung dari sejak kita remaja, udah makan gorengan dan sebagainya, itu udah numpuk racun, atau mungkin kalau laki-laki itu udah mulai ngerokok gitu ya, nanti penyakitnya baru munculnya nanti 40 tahun, 50 tahun gitu. Nah, jadi dari sini tuh kita pengennya mencegah gitu ya. Nah, jadi sekarang itu udah ada transisi penyakit nih dari menular dan kalau dulu itu mungkin penyakit menular yang banyak menyebabkan kematian. Ya, nah sekarang karena sudah ada Bio Farma nih yang menyediakan vaksin gitu ya, akhirnya penyakit menular itu bisa ditekan, tetapi sekarang justru beralih ke penyakit yang tidak menular yang banyak menyebabkan kematian ya, seperti kardiovaskular, kanker, diabetes, chronic respiratory disease, dan ternyata semuanya itu penyebabnya sama, yaitu pola hidup. Dari pola makannya yang nggak baik gitu ya, terlalu banyak karbo, terlalu banyak lemak, ditambah kita kurang exercise ya, sekarang semuanya serba online ya. Kita mau ke kantor nggak ada tuh jalan kaki atau naik sepeda gitu, semua pakai mobil, pakai kendaraan umum gitu ya. Atau kita mau pesan makan tinggal online dan sebagainya, sehingga exercise kita itu kurang gitu. Nah, tapi kita mungkin udah mulai nih anak-anak Gen Z terutama ya, sekarang udah banyak yang melakukan pola hidup sehat, lari, sepeda gitu ya, kemudian makan makanan sehat, mereka udah mulai salad dan sebagainya. Tapi ternyata pasti banyak nih di antara kita yang tiba-tiba si A ini meninggal karena penyakit jantung, padahal dia lagi olahraga loh, dia lagi melakukan hal yang sehat ya, kemudian makanannya juga bagus. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Atau misalkan dia nggak ngerokok kok, tapi kok terkena kanker paru dan sebagainya. Nah, ternyata bukan hanya pola hidup aja, tapi ada faktor genetiknya di sini. Jadi nggak semua kita samakan, oh saya mau ngikutin si B nih, karena si B ini makannya bagus, kemudian pola dietnya, kemudian olahraganya bagus, tapi ternyata hasilnya berbeda. Nah, jadi di sini ada ternyata faktor genomik. Nah, kenapa ada faktor genomik? Karena di setiap tubuh kita itu punya DNA yang berbeda ya. Jadi 99,9% DNA kita tuh sama, sehingga itu yang menyebabkan kita sama-sama punya mata, sama-sama punya tangan, cara berjalan kita sama dan sebagainya. Tapi ada 0,1% DNA kita yang berbeda yang menyebabkan kita bervariasi nih dalam hal wajah, dalam hal tinggi badan misalnya. Termasuk kesehatan kita juga pasti berbeda-beda gitu ya dari perbedaan genetik tersebut. Nah, jadi kita yang sekarang itu adalah berdasarkan DNA yang ada di tubuh kita. Nah, DNA di setiap orang itu berbeda karena ada yang namanya single nucleotide polymorphism atau variasi genetik. Ini bukan kelainan tapi memang ada variasi. Nah, jadi dengan pemeriksaan genomik ini tuh kita ingin mengubah paradigma, di mana dulu itu ya udah kita pola hidup seperti biasa, seperti pada umumnya, tapi ternyata yang satu sakit, yang satu sehat. Nah, begitu sakit kita sibuk untuk mencari pengobatan gitu ya. Dan kebanyakan penyakit-penyakit yang tidak menular tadi itu baru terdiagnosa setelah penyakitnya itu udah stadiumnya lanjut gitu ya. Sementara pengobatannya itu jadi lebih sulit, lebih mahal, dan akhirnya menyebabkan kematian. Nah, sekarang dengan pemeriksaan genomik itu kita pengen tahu dulu nih dari awal, dari sebelum penyakit itu muncul, DNA kita tuh sebenarnya ke arah mana sih? Ke arah kanker kah? Ke arah penyakit jantung kah? Autoimun atau mungkin penyakit tulang dan sebagainya. Dan dari situ nanti di hasilnya itu udah ada penjelasan pemicu-pemicunya itu apa aja. Jadi kita tahu apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan,
tujuannya adalah ikhtiar ya, supaya penyakit itu tuh nggak muncul di kemudian hari gitu. Kita usahakan DNA kita itu diem aja, nggak usah aktif gitu ya. Jadi ibaratnya nih di hidup kita punya gelas, di mana gelas itu kalau terisi penuh muncul penyakitnya. Nah, gelas ini akan diisi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor genetik. Nah, faktor genetik dari kita lahir sampai kita tua itu akan sama. Dia nggak akan berubah faktor genetik. Usia, semakin kita tua, itu bolanya akan semakin banyak nih. Makanya kenapa orang yang semakin usianya menua, itu pasti penyakitnya mulai bermunculan gitu ya. Karena ada faktor usia di sini. Dan ada faktor environment, lifestyle, dan juga disease ya, di mana ini yang bisa kita atur. Ya, jadi kalau kita udah tahu dari awal kita genetik risk-nya itu tinggi atau bolanya udah banyak, udah memenuhi sebagian gelas, kemudian nanti akan ditambah dengan faktor usia, nah maka faktor environment, lifestyle, dan disease-nya itu harus kita benar-benar diperketat ya, harus diatur. Beda dengan orang yang udah low risk di awal, mungkin dia makan yang nggak benar, dia jarang olahraga, mungkin dia nggak akan muncul penyakitnya. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu orang dengan yang lainnya, termasuk pola diet. Ya, jadi sekarang ada personalized nutrition. Kalau dulu tuh sama, pokoknya dulu 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sekarang makan bergizi seimbang ya. Jadi semuanya tuh harus makannya seperti ini. Ternyata output masing-masing orang itu berbeda. Ada yang tetap diabetes, ada yang tetap kena penyakit jantung. Nah, sekarang dengan pemeriksaan genomik itu kita udah klasifikasikan dari awal. Oh, kalau yang warna hitam ini dia harus ditambah suplementasi ini, olahraganya harus seperti ini. Atau orang yang warna hijau dia harus tambah vitamin ini dan sebagainya gitu. Jadi setiap orang itu punya pola diet yang berbeda-beda. Nah, dengan pemeriksaan ini kita akan lebih cost efektif ya, dan juga lebih hemat waktu karena kita kejar-kejaran dengan penyakit. Nah, oleh karena itu di Prodia sudah disediakan pemeriksaan genomik yang sifatnya adalah prediktif atau melihat resiko penyakit. Nah, ini tidak sama dengan screening, tidak sama dengan diagnosis, karena kalaupun ternyata hasilnya high risk, belum tentu kita saat itu sudah terkena, gitu ya. Jadi hanya melihat apakah kita akan terkena atau tidak. Nah, jadi sekarang udah masuk ke eranya next level prevention. Ya, kalau dulu, zaman dulu nih, orang-orang tuh baru ke dokter kalau udah sakit parah gitu ya. Dan kalau dia ngerasa sehat, nggak ada gejala, ya dia asumsinya sehat-sehat aja. Dan bahkan banyak yang meninggal karena sesuatu hal yang aneh dikaitkan dengan mistis zaman dulu nih. Nah, kemudian terus diedukasi nih masyarakat bahwa ternyata penyakit-penyakit itu tuh masih bisa dilihat dari MCU gitu ya, dari MCU. Nah, akhirnya awareness mulai meningkat, akhirnya mereka rutin melakukan medical check up, tapi baru 40 tahun ke atas. Karena mikirnya penyakit itu baru muncul di atas 40 tahun gitu. Akhirnya kita edukasi lagi gitu ya, bahwa penyakit yang muncul di usia 40 tahun ke atas itu dimulai dari gaya hidup kita dari sejak muda. Nah, oleh karena itu sekarang udah mulai tren gaya hidup sehat. Tetapi lupa kalau ternyata ada faktor genetik juga di sini gitu ya. Jadi sekarang udah masuk ke eranya next level prevention. Artinya kita cek dulu genetiknya seperti apa, baru kita melakukan pola hidup yang sesuai dengan DNA kita gitu. Nah, di sini kita udah banyak banget pemeriksaan genomik yang ada di Prodia. Dari mulai tahun 2018 itu ada CIRIS untuk cancer, kemudian ada DIARIS untuk diabetes, ada Prodia Nutrigenomic untuk pengaturan pola diet, kemudian ada Vascularis untuk penyakit jantung, Tenseris untuk hipertensi, kemudian ada Prodia Wellness Genomic ini gabungan dari 6 jenis penyakit, gabungan 6 pemeriksaan, jadi ada 40 jenis penyakit. Kemudian ada PBMJ atau BON untuk penyakit tulang, sendi, dan juga tulang, sendi, dan juga otot. Kemudian ada skin and hair, kemudian juga ada neurogenomic, cardiofarmacogenomic, eye-genomic. Kita langsung bahas satu persatu secara singkat aja ya teman-teman. Jadi ada sleep and stress. Jadi kayak misalnya nih cancer risk. Nah, cancer risk itu kita mendeteksi 14 jenis penyakit. Nah, nanti hasilnya itu ini ya, untuk cancer ada 13 jenis penyakit, kemudian ada diaris. Nah, ini diaris itu untuk penyakit diabetes.
Mungkin nanti bisa baca masing-masing aja ya untuk jenis-jenisnya. Kemudian vaskularis ini ada 8 jenis penyakit vaskular. Kemudian ada tenseris untuk hipertensi. Kemudian ada neurogenomic untuk penyakit syaraf dan juga kesehatan mental. Nah, tadi itu disease risk. Jadi melihat resiko penyakit. Nah, hasilnya itu nanti berupa buku ya, berupa buku masing-masing tebal dan ada 4 kategori, ada low risk, ada average risk, potential risk, dan high risk. Nah, nanti yang bahaya itu yang potential dan high risk itu yang harus betul-betul diperhatikan pola hidupnya. Tapi kalau average atau low risk itu berarti relatif aman gitu ya. Nah, nanti juga akan ada recommendation dan suggested test untuk yang hasilnya potential dan high risk. Jadi apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dihindari, kemudian tes apa yang sebaiknya dilakukan setiap tahunnya supaya kalaupun penyakit itu muncul itu bisa terdeteksi sejak awal. Nah, selain itu juga ada kardiofarmakogenomik ini untuk kecocokan obat-obatan terkait penurun kolesterol dan juga jantung. Jadi kan banyak yang ternyata obatnya tuh nggak cocok nih sama tubuh kita gitu ya. Jangankan obat kardio, obat demam, obat apapun, ada yang mempan, ada yang enggak. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata obat-obatnya itu, ternyata ini nggak efektif, ini harus diganti, atau jangan-jangan ini tuh malah bikin efek samping yang merugikan gitu ya. Jadi dari sini kita lihat obat apa yang cocok untuk kita. Nah, ini tadi yang untuk diet, kita biasanya kalau diet itu banyak ya metodenya, ada OCD, diet Mayo, Paleo, dan sebagainya. Tapi ternyata nggak cocok untuk semua orang. Ada orang yang cocoknya OCD, ada orang yang cocoknya ketogenik gitu ya. Nah, karena apa? Karena varian genetik tadi yang berbeda-beda gitu ya, sehingga dengan kita tahu genetik kita tahu nih makanan apa sih yang harus kita konsumsi lebih banyak gitu. Nah, ini contohnya, misalnya orang-orang yang punya gen MTHFR, dia akan punya resiko kardiovaskular lebih tinggi walaupun dia udah makan makanan sayur-sayuran seperti itu. Ataupun orang-orang yang punya gen ACED alel, dia akan punya resiko hipertensi walaupun dia udah diet rendah garam. Nah, ini Prodia Nutrigenomic untuk melihat kecocokan pola diet dan juga olahraga ya. Jadi ada nutrition, ada exercise-nya, ini tebal, lumayan tebal, ada sekitar 80 halaman ya, 80 sampai 90 halaman yang berisi kita harus ngapain aja gitu ya. Nah, nanti setiap orang yang melakukan pemeriksaan nutrigenomik ini akan mendapatkan free consult dengan spesialis gizi klinik. Jadi nanti yang menjelaskan hasilnya itu adalah dokter gizi. Kemudian untuk skin and hair, ini kita melihat misalnya nih saya ternyata ada resiko ke arah penuaan tuh lebih dini, atau ternyata saya punya resiko ke arah alergi kulit. Nah, jadi sebelum itu muncul, kita udah tahu duluan sehingga kita bisa mencegah. Nah, setiap orang yang melakukan pemeriksaan ini akan berkonsultasi dengan spesialis kulit. Ya, jadi nanti hasilnya itu ada cukup banyak, ada 3 rekomendasi, ada diet recommendation, lifestyle, dan juga treatment-nya. Kemudian yang terakhir yang kita launching, ini ada sleep and stress. Kalau kita kan sekarang banyaknya stres ya, menghadapi tantangan dunia ini gitu, dan ternyata ada hubungannya juga nih dengan gangguan tidur. Bisa jadi gangguan tidur yang kita alami yang tidak kita sadari itu mempengaruhi stres kita, atau sebaliknya stres akan mempengaruhi gangguan tidur. Nah, oleh karena itu dilihat secara genetiknya ternyata kita ada mengarah kemana supaya kita bisa hindari. Dan untuk pemeriksaan ini akan berkonsultasi dengan dokter kesehatan jiwa. Nah, ini jadi genomik yang ada di Prodia. Kita menggunakan microarray yang bisa mendeteksi banyak gen sekaligus. Ini workflow-nya. Dan yang spesial dari Prodia dibandingkan dengan provider lain, jadi di dunia ini sebelumnya ada 2 array. Ada yang ASEAN Screening Array dan ada Global Screening Array. Bedanya itu adalah jenis genetiknya. Kalau ASEAN itu gen orang-orang Asia, sementara Global Screening Array itu gen masyarakat, ada Amerika, ada Eropa, dan sebagainya. Nah, tapi sekarang Prodia punya sendiri, yaitu Prodia Genome Array, di mana gen-gennya itu khusus orang Indonesia, sehingga gennya udah lebih deket nih sama kita, lebih akurat lagi gitu.
Nah, jadi kalau yang mau periksa, ini cukup dari sampel darah, bukan saliva, karena mungkin di luar juga banyak ya yang dengan saliva. Tapi kita tetap pakai sampel darah karena memang ini udah gold standar untuk pemeriksaan DNA, tidak ada pengaruh apapun, tidak perlu puasa juga gitu ya. Jadi nggak perlu puasa. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan ini, nanti ngisi dulu informed consent dan kuesioner. Sebagai bentuk persetujuan DNA-nya diperiksa karena ini nggak main-main ya, kalau DNA kita itu nggak boleh sampai tersebar apalagi ke luar negeri gitu ya, makanya diperiksanya di Indonesia aja. Kebetulan ini juga kita Prodia itu satu-satunya lab yang melakukan pemeriksaan sendiri di Indonesia gitu ya. Nah, kuesioner ini untuk nanti konsultasi. Nah, kalau misalnya nih sekarang saya mau periksa si Aries, ambil darah. Nanti bulan depan saya mau periksa nutrigenomik, itu nggak perlu ambil darah ulang dan harganya juga lebih murah karena kita tidak melakukan pemeriksaan lab kembali ya, karena datanya di awal tuh udah semua disimpan di database kami. Ya, jadi mungkin ini bisa dibilang sebagai investasi kesehatan ya, supaya di masa depan kita tidak terkena penyakit. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih semuanya. Wow, luar biasa Biotizen semua. Kita tadi sudah menyimak bagaimana terkait dengan pengantar menguatkan kembali ya, walaupun tadi di awal sudah menyampaikan terkait dengan genomic testing, dan juga tadi kita juga menyaksikan atau menyimak terkait dengan transisi penyakit dari dulu, kalau dulu sakit dulu ya, kalau sekarang awareness-nya itu sudah tinggi ya, malah perusahaan mewajibkan MCU, tapi belum genomic testing belum. Nah, ini akan kita bahas nanti kayaknya akan kita bahas. Dan tadi juga kita menyimak bagaimana Teh Rizka itu menyampaikan terkait dengan tradisional diagnosis dan juga genomic based health management, dan juga tadi terkait dengan pemeriksaan genomik ini bukanlah diagnosa tapi bagaimana mengukur risiko. Malahan kalau terkait investasi itu justru yang dilihat dulu itu bukan presentasi cuannya berapa ya presentasinya, tapi justru risikonya apa dulu kan, betul ya? Itu salah satu yang sampaikan. Dan juga tadi melihat menyimak kita terkait dengan evolusi awareness kesehatan, dan juga tadi juga kita menyimak terkait dengan produk-produk yang ada di Prodia Genomics banyak sekali. Dari CRX, Diaris, Vascularis, yes, Laris, dan sebagainya. Nutri juga, dan ada juga skin juga ya, kesehatan juga. Itu dari banyak. Hampir ada semua ya? Iya. Hampir ada semua. Dan ya? nanti kedepannya masih banyak lagi nih. Masih banyak lagi. Oke, sebelum kita bedah lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan genomic testing, kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Kang Aji. Kang Aji, silakan, langsung akan disampaikan sesuatu atau saya langsung saja ya? Langsung aja. Langsung saja. Kami silakan Kang Aji. Ya, terima kasih Kang Atar. Jadi dari Teh Rizka tadi disampaikan banyak hal ya. Tadi ada 3 mangkok. Kalau kita lihat ya, mangkok yang pertama itu dari bawaannya sendiri ya, termasuk juga ada usia dan lingkungan. Nah, memang tadi juga disebutkan oleh Teh Rizka, ketika kita berusia di atas 40 tahun, justru penyakit-penyakit yang disebut degeneratif ini semakin banyak muncul gitu. Dan saat ini inisiatif di Indonesia sendiri cukup banyak. Salah satunya tadi sempat disinggung juga diskusi awal kaitannya dengan BGSI atau Biomedical Genome Science Initiative yang ada dari Kemenkes. Ini sangat baik sekali gitu ya. Dan kenapa? Karena tadi juga dari Prodia, Teriska sebutkan ada PGA ya, Prodia Genome Analysis untuk datanya. Nah, dengan pengetesan mandiri oleh Prodia. Nah, Kang Atar, di sini yang saya lihat terutama juga kaitan data genom Indonesia, tadi ada disebutin SNP juga ya, atau variasi genetik. Memang setiap, katakanlah, warga di Indonesia ini akan berbeda variasi genetiknya, yang ada di Sumatera, di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, ataupun Papua dan Maluku. Sulawesi itu akan tentu saja berbeda genetiknya. Apalagi di kita, selain lebih dari 13.000 pulau, termasuk juga kita memiliki suku bangsa yang sangat beragam ya, lebih dari 3.000 suku bangsa, otomatis makanannya pun beragam. Kita ketahui di makanan ada ilmu yang disebut gastronomi, makanan yang berbeda tadi nutrigenomik juga akan sedikit berbeda. Dalam hal ini yang saya coba lihat adalah kalau kita bisa kolaborasikan pemeriksaan genomik ini akan sangat baik untuk ketahanan kesehatan Indonesia. Kenapa? Karena manfaat langsung deteksi varian tadi untuk genetik akan lebih cepat, terutama bagi yang punya riwayat hidup gitu ya, entah itu dari orang tua ataupun kakek nenek itu ya, ataupun kerabat samping yang memiliki
variasi genetik yang harus kita waspadai. Selain juga itu juga untuk kaitannya dengan integrasi tadi ya. Obat apa yang sesuai, makanan apa yang sesuai, gaya hidup yang sesuai, ini juga bisa dilihat. Dan tadi ya, tingkat stres mental itu juga menarik. Kenapa? Karena itu epigenetik yang bisa berpengaruh ke pemeriksaan genomik. Dan di sini dengan pemeriksaan genomik ini diharapkan kita bisa lebih preventif dan juga promotif ke depan untuk menyiapkan program kesehatan yang cocok bagi biotizen gitu ya. Nah, terus yang di sini yang coba kita lihat, kalau Bio Farma kita memproduksi vaksin, biosimilar, diagnostik kit gitu ya, atau alat kesehatan, ini dengan genomik juga gitu ya. Dalam artian kita melihat genom di bakteri dan di virus. Tapi di kit diagnostik seperti CT scan ya, yang kita punya, ini yang kita deteksi adalah varian dari virus itu yang bisa ada di tubuh manusia. Nah, untuk di Bio Farma sendiri, tadi ya Kang Atar juga sampaikan, ada amanah TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan yang diamanahkan kepada saya gitu ya. Di sini genomik ini akan menjadi satu hal yang penting ya. Pemeriksaan genomik merancang program pencegahan berbasis data tentunya nantinya. Dan kalau tadi data Asia ada, data global ada, dan Prodia mencoba untuk mengambil data populasi Indonesia, jika itu bisa dikolaborasikan, ini juga menjadi produk lainnya nanti dari Bio Farma untuk kit diagnostik gitu ya. Nah, untuk pencegahan penyakit tadi. Terus, ya katakanlah stunting juga menjadi salah satu isu yang masih ada. Dengan nutrigenomik tadi, otomatis kita memiliki makanan bergizi yang seimbang ya. Tadi yang disampaikan tidak hanya dari 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Terus, selain itu juga untuk komunitas, ya prioritas ya, untuk lansia ataupun kaum rentan yang punya komorbid ini akan lebih prediktif lagi ke depan gitu ya, obat apa yang sesuai. Karena untuk beberapa jenis obat tadi juga disebutkan di layar ya, harus ada kewaspadaan untuk golongan statin ataupun obat jantung gitu ya. Beberapa pasien itu tidak ya katakanlah resisten ya, tidak terlalu peka terhadap obatnya. Nah, untuk di TJSL sendiri ini cukup menarik ya. Selain tadi pencegahan, kalau kita di TJSL ini saat ini fokusnya ke katakanlah untuk bencana alam gitu ya, untuk membantu juga sosial dan lingkungan yang ada di Ring 1 terutama di daerah Jawa Barat. Ini juga ke depan ini menjadi program kesehatan yang berbagi resiko. Jadi di kesehatan di satu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Contohnya ya kalau kita mungkin di daerah Jawa Barat ini lebih menyukai makanan lalapan ya, sayur-sayuran, tapi kalau di daerah tertentu lebih menyukai daging gitu ya, yang bersantan, berkuah, ataupun daerah tertentu mungkin menyukai makanan yang atau minuman yang manis gitu ya. Nah, ini otomatis nanti dari pemeriksaan genomik akan terlihat juga berbeda. Nah, mungkin yang satu lagi yang menarik dari pemeriksaan genomik ini adalah untuk dilihat seperti apa sih katakanlah selain kualitatif pola makan, pola hidup, yang menarik lagi adalah kita ke depan gitu ya. Kalau misalnya punya putra-putri, ini akan juga punya data dari data yang kita peroleh tadi satu buku ya, Teh Rizka. Yeah. Satu buku yang istilahnya ketika kita nanti punya katakanlah anak atau putra-putri ya, ini menjadi salah satu yang bisa diwariskan ke mereka gitu ya. Hati-hati kalau lebih waspada kalau misalnya kita tahu lebih dulu. Bukan untuk satu ketakutan tadi ya, tapi untuk sesuatu kehidupan yang lebih baik. Karena Bio Farma improving quality of life. Terima kasih Kang Atar. Luar biasa, terima kasih Kang Haji penyampaiannya. Beliau juga bertanggung jawab di TJSL, HSE, aset dan umum ya. Jadi kita akan fokus ke HSE dulu, EHS, atau mungkin agak bersinggungan juga dengan TJSL. Sebelum kita Biotizen, alhamdulillah terima kasih pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan. Silakan Biotizen yang lain juga yang ingin menyampaikan, silakan di chat saja. Kesempatan yang luar biasa bisa terkait dengan tes genomic testing yang ada di Prodianya. Bisa juga terkait dengan kebetulan kita boleh ya terkait dengan EHS Bio Farma ya Kang Haji ya, EHS Bio Farma mungkin, dan juga apabila ada Biotizen yang ingin bisa langsung bersuara juga kami persilakan saja, tapi kami akan coba kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Biotizen yang sudah mengetik. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dari saya dulu karena ini dua katakan dua lembaga yang sedang hadir di sini ya, Bio Farma dan Prodia. Saya di Bio Farma juga ya. Kalau Bio Farma dari HSE-nya tiap tahun sudah melakukan MCU, mereka medical check up, dan memang itu sudah menjadi kewajiban suatu perusahaan. Dan itu kadang ada penyakit-penyakit juga ternyata sudah di MCU ternyata penyakitnya itu
muncul, padahal di MCU tidak muncul. Padahal di sisi lain ada genomic testing yang bisa memprediksi risikonya. Kalau saya seperti apa? Apakah memungkinkan? Sebelum itu bedanya dulu deh. Bedanya dulu ya. Kita tanyakan dulu. Mungkin karena memang biotizen dari berbagai stream, kita akan simak dulu perbedaannya itu sebetulnya apa antara genomic testing dengan MCU. MCU juga kan itu untuk saya nggak sakit, tapi saya di MCU untuk melihat potensi saya sakitnya seperti apa. Seperti apa, Teh? Oke, jadi kalau genomic testing itu kita ngeceknya tuh langsung DNA-nya. Nah, DNA itu baru variannya aja nih. Nah, nanti dari DNA itu yang akan mengekspresikan protein, enzim, dan sebagainya. Nah, jadi kalau genetic testing itu hanya melihat resiko dari DNA yang kita punya. Tapi kalau MCU itu screening. Jadi apakah dia udah mulai gula darahnya tinggi, apakah kolesterolnya udah mulai tinggi gitu, apakah marker tumornya udah mulai ada gitu. Itu MCU. Jadi memang ini bukan saling menggantikan tapi saling melengkapi. Kita lihat dulu resikonya secara DNA dan melakukan MCU untuk melihat apakah memang marker-marker tersebut sudah ada yang mengartikan bahwa kita itu sudah mulai nih terkena penyakit gitu. Itu jadi bisa saling melengkapi ya? Melengkapi, betul. Tanggapan Kang Aji, apakah memungkinkan misalnya kalau saling melengkapi tadi paparannya sangat luar biasa sekali ya, bahkan bisa mendeteksi seperti yang Angelina Jolie ya, bahwa dia kanker dari nenek ibunya, dia bisa mencegah karena dia sudah tahu genetiknya seperti itu. Apakah Bio Farma bisa menambahkan, langsung to the point aja ya pertanyaannya, menambahkan DMCU-nya plus dari genomic testing, seperti apa Kang Aji? Oke, ini menarik penambahkan gitu ya. Menambahkan ya. Jadi setiap nanti ada pemeriksaan lab ke Prodia kita tambahkan gitu ya genomic testing. Itu dengan syarat dan ketentuan berlaku itu ya. Jadi yang menarik di sini kalau MCU ini tadi ada sistem bundling atau dengan pemeriksaan genomik gitu ya, tentunya yang kita bisa lebih awal untuk memprediksi, Kang. Contohnya identifikasi risiko untuk kanker, jantung, diabetes, hipertensi, ini sangat mungkin ya. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti ada intervensi dini di Bio Farma sendiri dari klinik aktif itu ya, dari dokter perusahaan untuk menyampaikan seseorang itu fit, unfit untuk medical clearance sebelum bekerja. Nah, otomatis ini juga menjadi salah satu poin gitu ya, agar kesehatan dari biotizen gitu ya, kita jaga dari sisi tadi ketika kita ketahui datanya, tentu saja ini ya, harus ada satu hal yang harus saya sampaikan tadi juga sudah disinggung ya, ada perlindungan data pribadi gitu ya. Jadi datanya akan dimasking gitu ya, tanpa diketahui ini siapa, yang terpenting adalah X gitu ya, harus memperoleh treatment A, B, C, D, katakanlah dari pola makan ataupun dari program work-life balance yang ada di HC itu juga bisa disinergikan. Kenapa? Karena intervensi dini ini sangat penting gitu ya. Sehingga karyawan ini dari pola makan, obatnya sesuai, karena ke depan kan precision medicine ya. Setiap orang mungkin tadi dengan variasi genetik yang disampaikan, obatnya bisa beda gitu ya. Bisa jadi beda. Dan edukasi ini yang terpenting. Nanti kita bisa lakukan edukasi promotif gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk setiap resiko penyakit tadi. Misal tadi untuk jantung ada edukasi terpisah, hipertensi terpisah gitu ya, rasio kanker terpisah gitu ya. Tentunya ini bersifat umum gitu ya untuk seluruh. Namun ketika awareness-nya itu ada gitu ya, pada akhirnya kita bisa saving biaya kesehatan tidak hanya untuk Bio Farma tapi untuk masing-masing karyawan. Tentunya juga bagi karyawan yang pernah bakti ingin tentu tetap sehat gitu ya sampai waktu yang ditentukan. Jadi terima kasih, Kang. Betul, dan jadi perusahaan bisa mengintervensi ketika mengetahui karyawan-karyawan yang memang punya risiko seperti apa penyakitnya dan sebagainya. Oke, kita akan ke Biotizen terlebih dahulu. Sudah ada chat-chat yang sudah muncul, kita akan izin bacakan. Silakan ditampilkan izin dari atas ke bawah atau saya langsung dari bawah. Oke, dari Bagus Rafiki ya. Dari Bagus Rafiki, izin bertanya. Apakah nantinya untuk karyawan baru akan mengarah ke tes genomik? Bagaimana etiknya? Apakah hal tersebut dilegalkan saat penerimaan karyawan dengan tujuan menurunkan risiko perusahaan di masa mendatang? Ini pertanyaan yang future, luar biasa. Futuristik nih. Apakah memang ketika penerimaan karyawan akan ditesnya tes genomik aja deh? Karyawan ini punya risiko apa nih gitu ya? Tapi bukan untuk tes genomik ini kecantikan ya, bukan ya? Mungkin Kang Aji ya? Kang Aji bisa. Oke, ini menarik pertanyaan Teriska ini, apakah tes genomik? Nah, pemikirannya seperti ini.
selalu program kesehatan yang ada di Bio Farma ini akan dilihat risk and benefit-nya ya. Ketika benefit-nya dirasa banyak gitu ya, kenapa tidak gitu ya untuk karyawan yang sudah bekerja di Bio Farma tentunya ya, untuk mendapatkan pemeriksaan genomik jika memang preventif itu sudah dirasa lebih tinggi lagi ya ke arah prediktif. Nah, namun mungkin yang saat ini sangat terlihat gitu ya, umumnya tadi ya disampaikan di atas usia 40 tahun, banyak sekali katakanlah data yang kita peroleh gitu ya, karyawan di Bio Farma ini sangat rentan terhadap 4 risiko tadi gitu ya. 4 jenis risiko dari mulai kanker, jantung, hipertensi, dan diabetes. Otomatis yang kita akan dahulukan adalah program promotif dulu. Jadi yang sudah kita ketahui ada gejala ataupun sudah terindikasi gitu ya dengan penyakit tertentu tadi, ini yang akan kita tanggulangi terlebih dahulu gitu ya secara promotif dan prediktif agar intervensi tadi berlaku. Nah, namun kalau misalnya untuk karyawan baru ini tentunya di area HC ya. Kenapa? Karena ini ada di proses rekrutmen, ya akan dilihat dari risk benefitnya. Nah, etiknya kalau ditanya etik ya tadi ya, kalau di Eropa sendiri ada yang disebut GDPR gitu ya. Kalau ada orang Eropa yang ada di Indonesia tetap aja harus dilindungi. Dalam artian ketika ada pemeriksaan kesehatan itu nama, alamat ataupun tanggal lahir akan disamarkan secara regulasi dari Eropa. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri tadi ada perlindungan data pribadi gitu ya, sehingga sama datanya kan akan dimasking gitu ya, dengan kepentingan tadi ya untuk pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, untuk rekrutmen sendiri lebih ke arah pemeriksaan kesehatan secara umum terlebih dahulu gitu ya, karena itu menjadi satu poin yang harus disiapkan nanti dari program kesehatan. Terima kasih, Kang. Siap. Pertanyaan sangat menarik sebenarnya. Menarik ini. Tarisa mungkin ada yang ingin sampaikan. Futuristik gitu ya. Futuristik ya. Ya, jadi sebenarnya kalau genomik itu cukup satu kali seumur hidup nih. Jadi misalkan sekarang si Eris, ya udah nanti kedepannya nggak usah periksa lagi. Nah, menariknya memang di Prodia, kalau saya boleh sarankan daripada karyawan baru, prioritaskan dulu karyawan yang sudah ada. Karena di Prodia juga kita semua diperiksakan Prodia Nutrigenomik karena semua itu dari pola hidup dulu. Jadi memang kita semua karyawan dilakukan pemeriksaan Prodia Nutrigenomik supaya pola hidupnya itu sesuai dengan DNA. Oke. Dari situ mungkin itu akan mencegah berbagai macam penyakit. Tadi sebenarnya disampaikan juga di slide itu ada katakanlah emang berapa sih harganya, tadi udah sampaikan nggak apa-apa ya, dan juga supaya tahu. Tadi itu disampaikan terlihat sekilas itu berapa? 8 jutaan ya? Jadi sebenarnya bervariasi. Okay. Kalau kayak canceris itu karena banyak banget, itu ada 10,5 juta. Tapi kalau yang lain kayak diaris, vascularis, dan lain sebagainya itu di 7,5 juta. Kemudian kalau yang lifestyle genomics seperti pola hidup tadi nutrigenomics, skin and hair, sleep and stress, dan ada sebenarnya sport genomic itu di 8 juta. Jadi kisaran segitu. Tapi ada juga Prodia Wellness Genomic yang gabungan 6 pemeriksaan genomik itu 20 juta. 20 juta ya. 6, tapi itu untuk 6 ya? 6 pemeriksaan 40 jenis penyakit. 40 jenis penyakit. Dan dalam satu tes itu bisa diketahui risiko-risiko itu ya? Semuanya, betul. Kang Haji, apakah mungkin Bio Farma? Kalau mau dites ini nggak di-cover sama Bio Farma ya? Nggak ya, kita hanya sharing aja ya. Memungkinkan ke depannya? Ya ini menarik sih, Kang. Kenapa? Karena pemeriksaan ini kan sifatnya prediktif ya. Dengan biaya kesehatan yang terus meningkat gitu ya. Kalau kita bisa prediktif, mungkin jadi ada pertanyaan kembali. Apakah nanti kalau sudah diuji gitu ya, sudah ada bukti nyata belum di Prodia, misalnya tadi di karyawan Prodia ya, sudah dites nutrigenomik misalnya satu gitu ya. Setelah diperoleh hasil nutrigenomik ini, apakah nanti karyawan tersebut ada treatment gitu ya untuk nutrisi intervensinya seperti apa, dan diperoleh hasilnya yang tadinya mungkin ada risiko nutrigenomik gitu ya, entah itu malnutrisi atau lainnya. Setelah beberapa waktu lagi dites lagi apakah hasilnya berbeda gitu ya dengan pemeriksaan genomik sebelumnya gitu ya setelah intervensi. Jika ada bukti itu sangat menarik tuh. Barangkali dari Prodi ada informasi itu menarik tuh kan. Karena kan jadi terpikirkan untuk Bio Farma ya, kan, ya. Karena kan tesnya bisa sekali kan. Sekali untuk seumur hidup, tapi ternyata ada intervensi itu. Apakah hasilnya bisa berubah? Dites gitu. Oke,
Jadi sebenarnya kalau pemeriksaan genomik itu cukup sekali seumur hidup. Kenapa? Karena kalaupun diulang-ulang hasilnya sama. Oke. Karena DNA itu nggak akan berubah. Oke. Tapi yang perlu diulang-ulang adalah MCU-nya tadi. Oke. Kayak misalnya gini, Prodia Nutrigenomic nih kita semua udah diperiksa. Kemudian diketahui misalkan salah satunya vitamin D saya ternyata di sini resikonya rendah banget nih. Dicek vitamin D-nya ternyata benar di bawah 10 gitu. Berarti kan intervensinya saya harus minum suplementasi yang cukup tinggi nih dosisnya. Kemudian nanti dicek lagi vitamin D-nya udah naik belum, dicek lagi sampai benar-benar cukup. Jadi yang diulang-ulang itu justru pemeriksaan MCU-nya gitu. Oke. Kalau itu kalau misalkan biaya tersebut itu hanya sampai dengan hasil buku besarnya saja, panduannya saja, atau memang sampai dengan intervensinya? Oh enggak, kalau itu harga itu hanya untuk pemeriksaan genomik sama free konsultasinya. Free konsultasi. Jadi karena kan ini nanti dalam bahasa Inggris ya, kecuali kalau nutrigenomik bisa bahasa Indonesia. Jadi nanti dokternya itu akan menjelaskan kepada pasien gitu ya. Karena kan pasien mungkin kita itu sulit gitu ya maksudnya menerjemahkan interpretasi hasilnya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh dokter harus seperti apa, nanti intervensinya harus seperti apa, untuk pemantauannya diceknya apa aja gitu. Gitu sih. Oke, siap. Biotizen, sebelum saya tanya-tanya lagi, ingin banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi kita silaturahmi juga ke Biotizen yang sudah menuliskan pertanyaannya. Izin tim untuk menyampaikan pertanyaannya, agak chatnya mungkin dikebawahkan. Kita lihat tadi sudah dari Bagus Rafiki. Selanjutnya kita akan simak pertanyaan dari Kay. Wah, alhamdulillah sudah banyak ya. Terima kasih Biotizen yang sudah menyampaikan pertanyaannya dari Kang Ahmad Taufik. Dari Kang Ahmad Taufik ya. Oke, terima kasih. Dari Kang Ahmad Taufik dari vaksin bakteri ini, bakteri. Kalau kami sudah 50 tahun lebih, kalau kami mah belum kan. kalau Kang Ahmad sudah 5 tahun lebih ya, saya belum. Ini juga belum. Kita 30-an. Kalau Kang Ahmad yang sudah 50 tahun lebih, mohon maaf Kang Ahmad. Kang Taufik, betul. Kalau Kang Ahmad sudah 50 tahun lebih, masih besarkah manfaatnya melakukan genomic test? 50 tahun melakukan genomic testing, apakah manfaatnya sangat besar? Iya, jadi sebenarnya pemeriksaan genomik ini kita sarankan sebelum adanya penyakit ya. Jadi memang usia produktif itu lebih baik dan sedini mungkin. Jadi sebenarnya nggak ada batasan usia, bahkan anak-anak pun udah bisa sebenarnya. Tapi kalau di atas 50 tahun, yang namanya penyakit itu kan nggak instan ya. Misalnya nih, oh baru ketahuan nih ternyata saya punya resiko ke arah cancer. Oke, saya mengubah kebiasaan saya, tapi mungkin kansernya mungkin udah ada karena pola hidupnya udah berantakan nih dari sebelumnya gitu. Jadi memang manfaatnya akan lebih besar kalau dilakukan di usia yang lebih awal lagi gitu. Tapi tergantung sebenarnya tujuannya. Kalau seandainya memang dia punya resiko dari keturunan, misalnya orang tuanya ini kuat banget nih kayaknya ke arah jantung atau ke arah diabetes. Nah, dia pengen tahu nih kan banyak nih pemeriksaannya kalau emang udah di atas 50 tahun ya, lebih baik ke arah kayak nutrigenomik yang udah tahu nih resikonya ke arah mana dari orang tuanya, jadi diprioritaskan ke nutrisinya atau olahraganya. Tapi sebenarnya pasien Prodia pun banyak sih yang di atas 50 tahun masih periksa. Untuk gitu. apa periksanya? Nah, karena mereka penasaran sebenarnya dari awalnya, dari penasaran sebenarnya saya punya resiko nggak sih, dan masih bisa melakukan sesuatu untuk mencegah ya. Walaupun mungkin tidak seefektif kalau dia mulai dari usia 20 tahun misalnya. Gitu. Jadi yang penting sedini mungkin itu langsung diperiksa. Gitu. Jadi 50 tahun memang bisa juga, tergantung dari tujuan, juga manfaatnya juga akan ada gitu ya. Karena peluang hidup Indonesia itu cukup lumayan ya, 90 tahun ya. Ya, benar. 80 tahun lah, insya Allah ya. masih banyak waktu ya. Terima kasih pertanyaan luar biasa. Kang Aji, ada tambahan terkait pertanyaan ini? Ya, ini menarik. Sebetulnya yang terpenting di sini adalah tadi ya, konsep bahwa tadi kalau Teriska sebelum penyakit ada gitu ya, jadi prediksi. Jadi konsep bahwa kita itu lebih menata pola makan kita, pola hidup kita, atau satu ya, pola stres. Pola stres. Jadi kalau istilah ini anekdot saja ya, kalau istilahnya almarhum Gus Dur itu kan
ada faktor eksternal, ada faktor internal gitu ya. Hmm. Faktor eksternal tidak bisa kita kendalikan. Ya sudahlah, biarkan gitu ya, nggak bisa dikendalikan. Tapi faktor internal kan sudah bisa dikendalikan, jadi nggak usah dikerjain, nggak apa-apa. Nah, maksudnya ya jadi nggak ada yang dikerjain kan gitu ya. Dalam artian ini ya kita harus living our life in harmony gitu ya. Jadi yuk kita hidup tapi dengan mengutamakan kesehatan badan kita juga, pikiran gitu ya. Kerja boleh stres gitu ya, tapi dalam artian kita hidup, terutama ya yang peduli dengan kesehatan kita itu adalah keluarga kita sendiri. Ketika kita sakit, mungkin kita akan diucapkan moga lekas sembuh ya, atau ditengok gitu ya. Seminggu, 2 minggu setelah itu, yang terpenting adalah kita sendiri harus menjaga kesehatan kita sendiri. Jadi pola tadi ya, pola makan, pola hidup, dan jaga stres itu sangat penting gitu ya, untuk menjaga bahwa kita itu hidup tidak hanya untuk di tempat kerja, tapi kita juga punya keluarga dan komunitas yang harus kita aktivitasnya jaga juga. Luar biasa. Dan mungkin tadi kalau dia bapaknya nanya seberapa besar manfaatnya, nah itu sangat bergantung tadi dari usaha kita. Percuma kalau seandainya kita periksa nih di usia 50 tahun, tapi ya udah cuma sekedar udah nggak ada intervensi, nggak ada berusaha mengubah pola hidup dan sebagainya, itu nggak akan bermanfaat. Tapi beda dengan orang yang betul-betul melaksanakan apa yang direkomendasikan, itu pasti akan bermanfaat. Ini satu nih kan berarti betul ya. komitmen Ya. Iya. Jadi komitmen diri nih, bukan hanya dapat hasilnya apa, harus punya komitmen saya nih. Risikonya ini, tapi udah. Ya, sama halnya dengan MCU biasa MCU kan. biasa ya, Kalau biasa. MCU biasa ngeliat kolesterol tinggi, ya udah cuman doang, ya udah nanti lama-lama akan pas politik Ada A, B1, B2. Nah, itu. Saya pernah di A, terus ke B1, ke B2. Kemarin tuh susah payah. Dari B2 pengen balik lagi ke B1. Nah, itu Alhamdulillah juga udah berhasil ke B1. rapot kita ya. Dan Iya, betul. dimunculin di biodata kita. Deg-degan loh Teh kalau kita mau MCU itu. Kenapa? Karena tidak enak kan. rapotnya gimana. Tapi terkait dengan MCU itu, Kang Aji, dengan data-datanya, Kemarin aku jadi ini kita akan bahas tersendiri mungkin, atau sekarang bisa, misalkan karyawan Bio Farma itu sebenarnya secara generalnya berapa sih, atau gimana, atau gimana Kang? Ya mungkin secara general aja General dulu ya. ya. Untuk nanti sesi berikutnya nanti kita Oke. lebih detail. Jadi secara umum gitu ya. Kalau karyawan kita ini kita dapati ya kalau di luaran anak usia 10 tahun aja bahkan udah kena diabetes gitu ya. Penyakit degeneratif yang umumnya di atas 40 tahun tadi. Karyawan Bio Farma di atas 40 tahun tadi sangat rentan 3 penyakit. Kita sudah lihat bahwa sudah ada yang terkena gitu diabetes, hipertensi, dan jantung. Jadi hampir seluruh karyawan di atas 40 tahun ini beresiko terkena jantung gitu ya. Ini yang kami juga sedang berupaya gitu ya, bahu-membahu dengan tim layanan kesehatan gitu ya yang ada di Bio Farma, dan juga bahu-membahu dengan HC ya dalam hal ini, agar kesehatan Biotizen ini ke depan lebih baik. Kenapa? Karena tadi untuk resiko terkait hipertensi dan jantung ini hampir di atas 90% untuk yang di atas usia 40 tahun. Terus bagaimana kalau usia di mungkin yang baru bekerja di sekitaran 20 tahun gitu ya sampai ke angka 40 tahun tadi gitu ya. Penyakitnya sangat bervariasi sekali gitu ya. Tapi penyakit yang paling umum sekarang itu terlihat adalah degeneratif. Ini yang ya dibanding infeksius ya. Kalau penyakit infeksius seperti tuberkulosis ataupun hepatitis B gitu ya. Ada, tapi tidak cukup banyak karena kita juga sudah punya pola pencegahannya ya. Tapi yang di keluarga karyawan gitu ya, kami dapati justru anak-anak ya, banyak kita kaum muda gitu ya, jadi karyawan muda, ya, ibu, bapak muda, ini kalau penyakit anak yang paling banyak ini sakit gigi gitu ya, dan ISPA gitu ya. Jadi ini kenapa kita juga hadirkan pemeriksaan gigi di Bio Farma. Jadi itu kan umumnya seperti itu. Nanti kita untuk programnya dan detailnya kita selenggarakan di waktu yang berbeda ya. Siap, memang sudah kita agendakan lah ya. Okay. Supaya Biotizen semua mengetahui terkait dengan Bio Farma secara komprehensif, baik itu dari EHS ya, TJSL-nya, keuangannya, hukumnya, mungkin nanti marketing dan sebagainya. Kita akan inilah pentingnya ada Coffee Morning. Cocok Coffee Morning ini. kita ke pertanyaan selanjutnya, ke Biotizen yang lain. Yang sebelah mana izin panitia? Oke, dari Kang Widi ya.
Dari Kang Widi Nugraha, izin bertanya, saya Widi, Departemen Administrasi Keuangan. Saya punya 3 orang anak. Anak yang pertama di umur 9 tahun terdiagnosa kanker darah. Insya Allah saya sekeluarga rencana akan segera tes genomik ini. Sebelumnya saya ingin tahu secara teorinya, karena tadi dijelaskan kanker adalah sakit yang diturunkan. Apakah anak saya yang kedua dan ketiga juga otomatis berpotensi besar untuk sakit yang sama? Pertanyaan yang kedua, apakah dalam penyebabnya tumor juga sama dengan kanker? Oke, jadi sebenarnya terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kanker ini sebenarnya ada 3 jenis ya. Ada yang herediter, artinya diturunkan secara langsung, pengaruhnya sangat kuat tanpa ada pengaruh pola hidup. Kemudian ada sporadik dan ada familial. Kalau sporadik itu betul-betul dari pola hidup gitu. Sementara kalau yang familial itu 50-50. Nah, kalau kanker darah ini biasanya kan ini terjadi pada anak-anak. Nah, biasanya ini ke arah lebih ke herediter. Nah, kalau yang di pemeriksaan kami yang si Aris itu hanya mendeteksi kanker yang sporadik dan familial. Artinya yang bisa dicegah dari pola hidup. Nah, jadi untuk kanker darah ini tidak masuk ke dalam cakupan pemeriksaan si Aris ini gitu. Tetapi yang namanya kanker itu kan bisa diturunkan mungkin dari atas itu bisa berbeda-beda juga jenisnya. Jadi sebenarnya untuk anak kedua, untuk anak ketiga, untuk ibunya, bapaknya itu masih bisa dilakukan pemeriksaan si Aris juga untuk mengetahui ada nggak resiko kanker yang lainnya. Karena kalau kanker darah itu udah pasti hampir dipastikan mungkin tidak ada ya, karena memang kanker darah itu pasti dari anak-anak udah muncul gitu. Kemudian penyebab tumor dan kanker. Sebenarnya mungkin di sini lebih banyak dokter lebih tahu mungkin ya kalau penyebabnya. Tumor juga sama dengan kanker? Tapi itu tumor dan kanker itu berbeda. Tapi kanker itu bisa juga dari tumor yang mengganas akhirnya gitu. Tapi itu tumor dan kanker itu berbeda. Siap. Kang Haji akan ada ditambahkan atau kita lanjut pertanyaan lain? Oke, mungkin tambahan sedikit aja ya, silakan. ikut berduka Kang ya untuk tadi putranya. Nah, mungkin pemeriksaan genomik ini cukup baik kelihatannya kalau bisa dilakukan gitu ya. Terus beda tumor sama kanker ya sangat berbeda gitu ya. Ada zat yang bersifat tumorogenik, ada zat yang bersifat karsinogenik gitu ya. Nah, tumor ini berarti perbanyakan sel yang tidak bisa dikendalikan. Terus gitu ya, memperbanyak diri dengan siklus yang tidak normal. Nah, kalau karsinogenik ini yang kanker, itu adalah selnya sendiri sudah tidak normal, abnormal. Nah, jadi ketika dia memperbanyak diri secara normal, kalau tadi kan tidak normal ya perbanyakannya, tumor. Kalau kanker ini ketika memperbanyak diri secara normal, tapi yang diperbanyaknya itu adalah yang abnormal. Jadi pada akhirnya ya kita kehilangan fungsi gitu ya dari organ ataupun jaringan yang ada. Untuk kanker darah berarti fungsi di darah. Seperti itu. Terima kasih. Kang Willy, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat tetap semangat dan sehat-sehat selalu ya, Kang, untuk keluarganya juga. Kita lanjut ke biotijan yang selanjutnya. Terima kasih tim dari Teh Agnes kayaknya. Teh Agnes ya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin tanyakan berapa persen tingkat keakuratan Prodia Genomic Testing Array ini? Berapa persen tingkat keakuratnya, Teh? Kenapa? Validasinya berapa persen? Nah, sebenarnya kalau keakuratan untuk mendeteksi genetiknya itu mendekati 100%. Karena kan kita menggunakan metode microarray yang bisa mendeteksi langsung ke DNA-nya. Tapi misalkan dari hasil high risk, apakah 100% akan terjadi? Nah, itu sangat bergantung dari pola hidupnya. Karena kan kalau maksudnya kalau dia high risk, ya kanker itu akan muncul ketika ada pemicunya. Sangat mudah. Jadi semua itu sangat bergantung dari pemicu yang terpapar, dan itu masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi kalau di luar negeri kan pemeriksaan genomik ini sudah sangat umum, dan memang 74% orang yang direkomendasikan ini dia mampu mengubah pola hidupnya sehingga bisa mencegah penyakit itu muncul gitu. Jadi memang tujuannya itu supaya untuk mencegah ya. Mencegah. Jadi kalau di luar itu sudah biasa kayak umum. MCU itu ya. Iya. Kalau kita kan MCU ya. Kita masih mengenal nih, masih. Genomic testing itu apa sih? Iya, masih berusaha mengenal. Kang Haji ada tambahan terkait pertanyaan ini? Ya, genomic array ini agak menarik nih. Kenapa? Karena yang dicek sebetulnya ini RNA ya.
sequence dari ya katakanlah di kita kan ada alat tuh kalau di VMPV ya, di pengujian mutu vaksin virus, ini ada alat yang disebut sequencing ya. Nah, disebutnya NGS, Next Generation Sequencing. Jadi untuk melihat urutan DNA, cuma yang di sini kecil. Iya. Kenapa? Karena ini untuk melihat urutan DNA atau RNA dari virus gitu ya. Nah, kalau yang di sini ini human genome yang sudah diprakarsai dari tahun 2003. Jadi yang dicek ini sebetulnya urutan tadi ya, urutan DNA. Nah, yang dicek mungkin 23 pasang kromosom ya. Tadi dipilih varian DNA-nya yang katakanlah kalau punya risiko kanker gitu ya, varian genetik yang untuk kanker, untuk diabetes, sementara untuk jantung juga terpisah. Itu mungkin Kang. Kalau kita hubungkan dengan pekerjaan yang kita yang ada di Bio Farma ya, itu seperti sequencing yang ada di VMPV. Jadi streamnya sama nih. Mirip, cuman Streamnya. beda area. Kita Beda area, virus ya. dan Beda bakteri virus. di sini untuk manusia. Iya. Siap, terima kasih Gitu, Kang. pertanyaannya. Teh Agnes ya, Teh Agnes. Selanjutnya kita ke pertanyaan biotisi yang lain, yaitu Teh Della Pasa. Selamat pagi Teh Della Pasa, terima kasih atas pertanyaannya. Di umur berapa tes genomik itu perlu dilakukan dan bisa ya, BSU bisa mendapatkan hasil yang optimal? Apakah bisa dari balita atau bagaimana? Dan secara prioritas rekomendasi tes yang dilakukan dari apa saja, dari sekian banyak. Terima kasih. Dari umur Oke. berapa Teh? Sebenarnya dari umur tadi nggak ada batasan, bahkan kita pun banyak yang memeriksakan anaknya justru. Apalagi yang nutrigenomik tadi, karena biasanya orang tua itu ngasih pola makan itu yang sama kan, dengan pola makan orang tua diturunkan ke anaknya, padahal bisa jadi genetiknya itu berbeda, sehingga cocok di orang tuanya tapi nggak cocok di anaknya. Jadi memang dari anak-anak bahkan dari balita tuh udah bisa, karena pemeriksaannya hanya dari darah biasa, kayak check up biasa aja. Itu nanti hasilnya keluar 2 mingguan ya. Nah, kemudian pemeriksaan apa yang direkomendasikan? Nah, ini kalau kita mau ngelihat disease risk, itu kita lihat riwayat keluarga dulu. Banyaknya apa nih di keluarga kita? Apakah banyaknya kanker atau jantung? Itu yang diprioritaskan. Tapi kalau nutrigenomik ini udah pasti harus. Jadi kalau di Prodia itu setiap Harbolnas nih ya, setiap hari belanja online nasional itu ada promo buy one get one. Sebentar lagi berarti ya? Enggak, lagi. Lagi Itu kan? tanggal Oh iya, 12 12 ya Harus sekarang. Iya. semalam saya nungguin. Jadi hari ini harusnya ada ya? Iya. Hari ini ada. Kita bedah nanti akhir ya. Ya, jadi buy one get one. Jadi misalnya ini mau periksa Prodia Nutrigenomik itu nanti free-nya misalnya mau ambilnya diabetes risk kayak gitu. Oke. Biar Kaji ada tambahan? Sedikit Kang, jadi mungkin satu tergantung resikonya. Tergantung resiko. Jadi, saya highlight risiko gitu ya. Karena nggak setiap orang punya risiko yang sama. Berarti tadi cek dulu dari keluarga ya. Keluarga, Unsur-unsur risiko itu kan dari neneknya, Betul, ibunya, betul. kalau memang keluarga itu memang ada, mungkin Ya, bisa itu penting untuk dicek penting juga. Hmm. Oke. Gitu ya, Teh Della ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Yang selanjutnya kita akan ke biotizen yang lain sekarang. Kalau dari tadi Teteh, sekarang kita ke Kang Sugeng Ngadi Putra. Selamat pagi Kang Sugeng. Izin bertanya, hasil pengusahaan genomik ini apakah akan relatif konstan untuk sepanjang waktu atau dapat berubah-ubah? Misalkan ketika pemeriksaan di umur 30, 35, 40, 45 dan seterusnya. Ini kalau 45 berarti Iya. 50, 55. Senang Ini banget kayak ya, psikotes banyak aja nih. banget. Aritmetik nih. Kayak psikotes aja. Iya. Aritmetik. Dia semangat banget pengen periksa 5 tahun sekali. Iya, gitu ya. 5 tahun sekali semangat banget. Terima kasih pertanyaan Kang Sugeng. Silakan. Repemita ya? Jadi sebenarnya pemeriksaan genomik itu tadi cuman sekali seumur hidup, seumur gak usah diubah-ubah dan gak akan berubah. Tapi misalnya nih, si Aris itu pertama kali kita ngeluarin itu 9 jenis penyakit. Kemudian penelitian makin banyak kan. Kemudian dari penelitian itu ditemukanlah gen-gen baru yang terkait dengan kanker. Akhirnya kita upgrade menjadi si Aris versi 2.0. Nah, itu nanti boleh nih diperiksa lagi yang udah periksa si Aris yang dulu, kita periksa lagi yang si Aris 2.0 dengan harga yang jauh lebih rendah karena hanya mengupgrade aja. Nah, karena ada tambahan gen bisa jadi hasil berubah bisa jadi. Karena tadi ada gen, oh ternyata gen ini juga mempengaruhi nih ke arah kanker dan ternyata gen ini yang gen ini tuh high risk misalnya gitu. Jadi kalau seandainya ada update-update ilmu mengenai genetik itu akan kita upgrade. Gitu. Sebelum ke Kang Aji, tadi kalau misalkan itu bisa seumur hidup dan datanya dari data yang diambil sampel darah awal, data sampel awal itu berarti disimpan di database atau gimana? Jadi pertama dari darah itu kita olah
data genetiknya yang akan kita simpan di data kita, bukan sampelnya. Oke, data Data Prodia ya. genetik disimpan di Oke. data kita. Jadi pada saat mau periksa lagi dengan pemeriksaan yang lain. lain, kita tinggal ambil datanya, nggak usah ada pengambilan darah Oke. ulang. Dan harganya juga lebih murah. Nah, karena langsung hanya hasilnya Hanya saja, pengolahan pengolahan aja. datanya aja. Oke, Kang Haji, ada tambahan? Sedikit ya. Oke. Jadi kalau bicara tentang DNA ini sama kayak kita bicara sidik jari. Ya akan selalu sama. Sidik jari kita kan berubah-ubah ya. Tapi akan sedikit berbeda ketika DNA itu saat ini ada terapi DNA. Nah, Dengan terapi DNA, penyakit yang tadi mungkin muncul itu bisa kita tiadakan gitu ya. Ini teknologinya memang saat ini sedang berkembang gitu ya. Ada dengan CRISPR-X gitu ya. CRISPR untuk DNA genetik ini juga nanti dihubungkan ke depannya ini menggunakan AI dan machine learning gitu ya untuk DNA yang cocok untuk seseorang seperti apa. Tentu saja ini dengan informed consent orang tersebut gitu ya. Jadi tidak sembarangan tentunya. Nah, namun memang ke depan ini precision medicine tadi gitu ya. Setiap orang bisa dengan terapi genetik. Itu mungkin kan. Oke. Tetap ada harapan maksud saya. Tetap ada harapan. Betul. Siap. Terima kasih pertanyaan Kang Sugeng ya. Kita akan beralih ke pertanyaan yang lain yaitu dari Kang Wawan Kurnia. Diabetes mellitus DM itu bisa terjadi karena faktor gen atau pola hidup yang salah. Seberapa besar faktor gen bisa menular pada anak atau keturunan? Rizka. Ya, jadi kalau diabetes itu sebenarnya ada 2 jenis tadi ya, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, kalau tipe 1 itu faktor gennya yang sangat kuat, makanya kenapa DM tipe 1 itu muncul pada anak-anak gitu. Tidak terlalu terpengaruh dari pola hidupnya. Sementara DM tipe 2 itu sangat terpengaruh dari pola hidup. Dia punya gennya, tapi gen itu tidak akan aktif kalau tidak ketemu pemicu. Pemicunya itu seperti makan makanan yang tinggi gula, karbo, ataupun kurang exercise dan sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya kalau seberapa besar faktornya itu berbeda-beda setiap orang tadi ya, tergantung nanti genetiknya apakah ada yang high risk, average risk, low risk kayak gitu, itu berbeda-beda. Oke. Sebelum Pak Haji melanjutkan, saya langsung bertanyanya adalah di Bio Farma sendiri, karyawan Bio Farma diabetes seperti apa? Oke. Ini menarik. Jadi umum ya, yang tadi dibahas Iya. itu ya kan? Jadi diabetes itu betul ada 4 tipe gitu ya. Yang paling umum itu tipe 1, tipe 2 tadi, dan di Bio Farma sempat kita meluncurkan katakanlah kit GAD65 ya untuk meriksa diabetes gitu ya. Nah, untuk karyawan Bio Farma ini rata-rata diabetesnya diabetes tipe 2. Nah, yang unik ini ada yang disebut dengan LADA. Kit GAD65 tadi itu untuk mendeteksi latent autoimmune diabetes in adults. Jadi, katakanlah orang dewasa gitu yang kena diabetes karena Belum Nah, yang unik itu kenapa saya cerita ini karena kalau tipe 1 itu autoimun menyerang pankreas, tipe 2 itu di usia dewasa karena degeneratif tadi ya. Nah, yang unik yang LADA tadi 1,5 itu bisa berubah dari tipe 1 ke tipe 2. Jadi otomatis dengan pemeriksaan yang kit GAD65 sebelumnya itu belum terkena diabetes, disebutnya itu pre-diabetik gitu ya. Tapi bisa terkena diabetes tipe 2 gitu ya. Sangat sensitif waktu itu kit yang kita katakanlah luncurkan ya. Jadi mungkin yang paling utama untuk karyawan Bio Farma di sini adalah tadi diet tuh, tadi disampaikan dietnya. Diet keton, diet karbo, dan beberapa hal mungkin kita harus jaga pola makan sih. Kenapa? Karena pola makanan seimbang. Menu yang ada di kantin kita sudah cukup sehat. Namun kembali lagi ya, kan kalau nasi kadang ambilnya sendiri ya. Itu dia, harus ditakar dengan porsinya gitu ya. Itu mungkin. Terima kasih. Karena kalau kita itu nggak makan kalau tanpa nasi, ya. Padahal pilihan yang lain juga ada ya kan? Udah makan roti, belum makan nasi, belum makan ya? Belum makan. Oke. Mie goreng belum makan. Belum makan. Biasanya kalau bapak-bapak itu justru nasinya Aduh, segunung. bapak-bapak ini. Ya kan? Untung Nasinya kita segunung. akang-akang. Untung akang. Sayurnya Salaman dulu, cuman- Untung akang-akang. Tempenya cuma 1, sayurnya cuma sedikit Iya, gitu kan. iya. Biasanya karbonya yang paling banyak. Itu bapak-bapak ya. Ya, Kalau bapak-bapak. kita- Kerja keras ya. Iya. Kerja keras. Kita tulang punggung keluarga sih. Silakan Biotizen yang lain, kalau sepertinya sudah kita bacakan semua, ada lagi? Oh, masih banyak, Masya Allah. Oke, semangat nih. Semangat. Oke. Izin bertanya dari M. Rifki Roshid, izin bertanya proses pengambilan sampelnya seperti apa?
apakah sakit atau membutuhkan persiapan khusus? Yang kedua, berapa lama waktu tunggu hasil? Dan dalam bentuk apa saya akan menerima hasilnya? Sebenarnya tadi sudah sampaikan, tapi kita akan menguatkan kembali apa Iya. yang dipertanyakan. Silakan Teh. Proses pengambilannya sama seperti MCU biasa, Mhm. cuman ambil darah aja, itu 5 menit juga nggak sampai lah ya. Sakit enggaknya? Enggak, kok nggak sakit ya? Diambil darah Iya, enggak kan? betul. Nggak sakit, sedikit aja gitu. Memerlukan persiapan khusus? Enggak, jadi nggak perlu puasa, pokoknya bisa dilakukan kapanpun, pagi, siang, sore, malam. Berapa lama waktu tunggu hasil itu sekitar 2 atau 3 minggu lah, sekitar 2 mingguan. Nanti hasilnya itu berupa bukunya juga bagus banget. Nanti dari buku itu ada penjelasan dari masing-masing trait yang diperiksakan dan nanti dikonsultasikan dengan dokter. Kalau yang di Sisris tadi itu dengan dokter yang ada di Prodia itu khusus genomic counselor gitu. Tetapi kalau yang tadi Prodiometry Genomic itu dengan dokter gizi, skin and health dengan dokter kakak, kemudian sleep and stress dengan dokter SPKJ. Dan itu tidak masuk kepada treatment dan sebagainya Enggak. ya? Enggak, hanya sampai hasil. Hanya sampai hasil. Kang Haji, dari Bio Farma, apakah misalkan kalau saya dilakukan tes dan ada hasilnya, saya menyampaikan ke dokter perusahaan dan treatmentnya dari perusahaan, boleh? Oh, bisa itu kan. Ayo. Sangat bisa. Kenapa? Karena pada akhirnya hasil pemeriksaan DNA ini akan mendukung hasil MCU yang diperoleh tadi ya. Oke. Jadi akan sinergi tentunya ya tadi ya. Hasil MCU yang kita lakukan berkala setiap tahun dengan pemeriksaan genetik. Malah mungkin nanti ada prediktif. Oh, oke. Selama ini kita kasih misal ya tadi kalau ada yang terkena penyakit jantung misalnya atau kolesterol ya katakanlah diberikan atorvastatin gitu ya atau misalnya tadi diberikan clopidogrel ternyata dia resisten ya obatnya tidak cocok gitu ya bisa diganti pola jadi untuk pola treatment yang lebih baik itu Kang bisa ya tapi memang saat ini memang belum sampai sedip itu Kang belum sedip iya, ya betul gitu. Soalnya mungkin ada rencana kita lagi mencoba melihat gitu ya program ke depan dengan budgeting yang mungkin lebih baik ke depannya nanti mungkin bisa ada promo ya kita awareness spending kita saya khusus. tadinya mau nanya ke sana Harbolnas ya kita ke Biotizen dulu nanti saya akan tanya-tanya lagi terima kasih Kang Rizky ya Kang Rifki termasuk pertanyaan luar biasa sekarang ke Teh Wireni Ayuning Tias atau biasa disebut Teh Ayu ya, Teh Ayu. Ini dari litbangnya kita. Sejauh mana validasi klinis dan rehabilitas algoritma prediksi genomik yang saat ini digunakan? Langsung rehabilitas, langsung datanya secara umum aja ya Teh Ayu ya, nggak usah nyumpilin data ya. Jadi sebenarnya dari mana sih kita dapat gen-gen ini ternyata benar nggak terkait dengan cancer dan sebagainya. Jadi di dunia itu ada yang namanya studi GWAS. GWAS itu adalah Genome Wide Association Studies. Jadi mereka itu mendata semua genomik orang Amerika, Asia, Eropa, Afrika yang dikaitkan dengan penyakit. Ya penyakitnya jadi ya sampai akhirnya mereka mengetahui oh gen ini terkait dengan penyakit kanker, gen ini terkait dengan penyakit diabetes dan sebagainya dan itu udah ada perhitungannya tersendiri dari masing-masing gen itu. Jadi betul-betul kita ambil gen yang sangat berkaitan dengan penyakit yang kita tentukan gitu ya. Jadi pasti validasinya itu sudah terjamin lah ya gitu dan tapi balik lagi benar enggaknya untuk muncul penyakit itu di masing-masing orang itu sangat bergantung dari upayanya. Oke, Kang Haji ada tambahan? Sedikit nih Kang. Ini pertanyaannya saintis sekali gitu ya. Tapi baik sekali. Kenapa? Karena untuk prediksi genomik itu yang terpenting itu adalah datanya tadi, raw datanya. Kalau tadi untuk data genomik yang digunakan dari GWAS ya, itu GWAS sudah ada dari tahun 2014 kan, 2011 gitu ya. Pusatnya ada di Jepang. Gitu ya. Nah untuk data GWAS ini untuk manusia, tapi kalau untuk data virus itu ada GIS-8. Jadi sama mau virus mau manusia gitu ya, tergantung data source yang dimasukkan nanti. GWAS tadi datanya source yang dimasukkan seperti apa untuk prediksi algoritma. Nah tadi juga dari Prodia sudah memulai dengan mengambil populasi yang dari Indonesia. Gitu ya. Itu yang terpenting. Ketika ngambil datanya populasi Indonesia akan lebih sesuai untuk orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya ambil data dari negara lain ya sesuai untuk negara tersebut. Karena ya genomik di setiap negara tergantung dari pola di negara tersebut. Makanannya, pola hidupnya gitu ya.
di sini kan makan lalap misalnya, tapi di Amerika makannya salad, Ya. gitu ya. Hal yang berbeda. Jadi yang terpenting adalah data. Itulah kenapa dari Kemenkes tadi mencoba untuk memulai inisiatif BGSI tadi gitu ya, dengan tujuan ya datanya data Indonesia. Oke. Siap Biotizen, sepertinya pertanyaan Biotizen sudah kita bacakan ya. Mohon maaf kalau ternyata ada pertanyaan-pertanyaan Biotizen yang tidak kami bacakan karena ada satu dan lain. Kita langsung ke Rizka. Sebetulnya semalam itu dari jam 00.00 sampai jam 2 itu Kosong. kalau 00.00 sampai jam 2 itu udah pakai sebutin ya Shopee atau Lazada itu kan udah ada Rame ya, traffic. rame. Cuman demi acara ini kita jadi tidur juga. Ini apa yang akan diberikan Prodia dengan 12 ini? Oh, jadi pokoknya setiap Harbolnas di setiap bulannya itu pasti ada promo buy one get one free. Karena kan tadi harga genomik ini cukup tinggi ya, jadi sangat memudahkan kalau free-nya tuh kalau dikasih free satu gitu ya. Karena tadi itu kita inginnya tuh mengkombinasikan disease risk dengan lifestyle-nya. Jadi begitu tahu resiko penyakitnya ke arah mana, nah kita harus tahu juga nih pola hidup yang seperti apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi memang kita menggabungkan dua itu. Jadi pokoknya setiap Harbolnas itu kita ada buy one get one free. Tapi sebenarnya masih banyak ya promo-promo lainnya juga. Dan itu kita ngeceknya kemana nih? Jadi kita punya aplikasi Ubay Prodia. Jadi aplikasi online itu bisa pesan lewat situ, bisa bayar lewat situ, bahkan bisa home service atau office service melalui Ubay Prodia tadi. Ubay Prodia di Google Play atau App Store gitu ya? Iya, bisa. Di Google Play. Satu lagi tanya. Boleh. Diskon korporat ada nggak? Nah, itu. Ada banget. Itu pertanyaan kita sama ya? Sama kita. Awal kita Bio Farma nih udah ngadain ini, udah kerjasama yang baik juga berpuluh-puluh tahun. Iya. Apa yang diberikan sebenarnya kalau gimana? Sebenarnya kalau di depan kita itu ada ibunya ini, ada ibunya. Prodia. Jadi kalau misalkan, jadi kita bedakan ada promo khusus dokter nih, ada juga promo khusus masyarakat awam. Nah kalau dokter itu ada harga khusus ya, kayak misalnya tadi Prodia Nutrigenomic itu 8,5 juta, itu jadi 5 juta aja. Kemudian Lampirkan kalau STR ya, Teh? Cukup sebagai anggota ID dan ID aja ya. Nah, kemudian kalau kenapa? Ayo. Nah, kalau yang apa? non-dokter 60%? Wow. Kalau non-dokter itu 30%. Iya. Oke. Itu di sana mungkin ada keterangannya ya dari tanggal berapa dan sebagainya. Selama bulan Desember. Sampai akhir tahun ini. Buy one itu. Kalau buy one get one itu 11-12 aja, jadi ini hari terakhir. Hari terakhir. 11 sampai 12. Oh, kemarin sampai hari ini. 2 hari okay. bisa berlaku. Itu harga yang tertinggi bayarnya. Kayak kalau kita beli baju karena kita baru tahu hari ini jadi 12-13 ya. Terus ya. Silakan Biotizen ya, kita tidak mempromosikan apa-apa ya, kita betul. cuman paling terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Kang Aji, apa perlu kalau misalkan karyawan Bio Farma kayak saya ingin sebagainya konsul dulu ke Kang Aji, ya bukan ke Kang Aji, ke timnya ya, ke timnya EHS atau Poliklinik dan sebagainya, seperti apa Kang Aji? Polanya dua hal yang harus dilihat gitu ya. Pertama tadi risiko ya. Kalau ada risiko keluarga itu juga satu pertimbangan gitu ya. Tapi pertimbangan berikutnya adalah MCU tadi. Ketika hasil MCU-nya sudah keluar, itu dulu cepat ditangani gitu ya. Karena ketika MCU misal gitu ya tadi ada risiko yang sudah terjadi gitu ya. Dalam hal ini ya berarti kejadiannya kita punya satu penyakit komorbid tertentu, ini juga bisa menstimulasi gitu ya penyakit lainnya gitu yang muncul. Sebelum terjadi komplikasi itu lebih penting karena mungkin yang terpenting itu yang terlihat saat ini. Tapi kalau misalnya untuk anak gitu ya atau untuk wellness mungkin itu hal yang berbeda gitu ya. Jadi ya wellness saat ini lebih disukai untuk Gen Z ya kelihatannya ya wellness. Kenapa? Karena sport gitu ya makanan apa yang sesuai sehingga nanti ke arah program badan ya. Jadi body ini lebih ke arah gimnastik gitu teman-teman, lebih sesuai gitu ya makanannya. Itu mungkin Kang. Siap. Dua hal itu ya. Oke. Karena menyampaikan dan memang ini fenomena yang terjadi di Indonesia yang banyak terkait dengan kesehatan atau apalagi kalau sekarang itu adalah diet dan sebagainya. Ketika zaman itu Deddy Corbuzier audisi dan sebagainya ya, puasa dan sebagainya. Ternyata saya lakukan nggak sukses nih. Dan ternyata ada gennya beda. Iya. Beda dan sebagainya. Bisa disampaikan? Iya, jadi
sebenarnya kalau diet itu bukan hanya untuk menguruskan badan, Hmm. tapi juga untuk menaikkan badan ya. Pokoknya mencapai badan yang ideal. Nah itu biasanya kan kita tuh ngikutin orang gitu ya, tapi ternyata nggak sesuai dengan yang kita mau. Nah itu memang untuk dari Prodi Nutrigenomik itu disesuaikan, karena di dalam Prodi Nutrigenomik itu juga ada seperti misalnya motivation to eat. Jadi Oke. ada orang yang senangnya ngemil terus padahal dia nggak lapar. Nah, sementara dan kenapa ngerasa Karena kalau kerja kan nggak ada yang diemil lah. Iya. Rasanya Jadi gimana ada ya? orang yang seperti itu dan ternyata itu dari genetik itu udah diatur gitu. Ah. Dan orang-orang yang seperti itu tuh resiko obesitasnya itu akan lebih besar Lebih tinggi. gitu kan. Jadi nanti kalau kita punya gen itu gimana nih caranya? Mungkin nyediain makanan tapi yang sehat seperti itu. Dan untuk exercise juga ternyata beda setiap orang. Ada orang yang memang cocoknya itu angkat beban, dia nggak cocok untuk lari gitu. Nah sehingga selama ini misalnya dia sepedahan, oh saya rajin sepedahan, tapi ternyata nggak berpengaruh ke tubuhnya gitu, nggak berpengaruh karena di situ juga ada pengaruh olahraga terhadap BMI, pengaruh olahraga terhadap penurunan gula darah. Jadi kita udah tahu, oh ternyata kalau saya pengen nurunin berat badan itu ternyata dari olahraga ini nggak terlalu mempan. Berarti kita harus ganti nih dari pola makannya mungkin yang harus dikurangin gitu. Tapi bukan berarti kita sama sekali nggak olahraga gitu. Jadi di situ tuh udah jelas. Udah banget. jelas. Jadi Udah kalau lengkap. melaksanakan tes genomik yang Nutri itu akan ketahuan polanya seperti apa. Saya ke Kang Aji yang terkait tadi, tapi kita ke kondisi biofarmanya. Dari MCU itu kami juga sangat-sangat berterima kasih ya, apresiasi ke timnya Kang Aji, EHS dan Poliklinik sebagainya. Kami itu dapat WA langsung kirim pribadi ke saya, Kang ini ya serta ini hasilnya dan sebagainya apa. Dan ada feedback juga, kita dipanggil ada konsul dengan dokter dan sebagainya. Dan tadi melihat bahwa gen itu kan beda-beda, treatmentnya beda-beda. Malah dari dokter kita juga mentreatmentkan ini olahraga renang, ini olahraga angkat beban, ini lari dan sebagainya. Ini hanya minum dan jalan saja. Kaji, ada yang ingin tambahkan? Iya menarik. Kenapa? Karena ya tadi setiap orang berbeda ya, setiap individu berbeda, setiap orang punya karakteristik yang berbeda. Bahkan tidak hanya dari sisi DNA gitu ya. Ya katakanlah untuk yang kembar gitu ya, kembaran satu dengan kembaran yang kedua berbeda juga tentunya gitu ya. Contohnya dari mikrobiom gitu ya, yang ada di dalam pencernaan gitu ya. Jadi katakanlah makanannya sama, tapi kok yang satu lebih terlihat lebih besar, yang satu terlihat lebih kecil gitu ya. Nah, karena mikrobiom tubuhnya juga berbeda. Nah, ke depan kita tidak akan mengatur seseorang untuk wah cabur yang sesuai, misalnya renang gitu ya. Oh udah seneng olahraganya bola misalnya ya, disuruh jadi olahraganya hiking atau trekking gitu ya. Lebih ke arah nanti polanya itu adalah menjaga kalori dan exercise. Karena olahraga memang bersifat umum ya, cuman tadi ya ada yang sifatnya itu untuk katakanlah membakar kalori yang cukup tinggi ya. Contoh ketika kita lari, berjalan atau dibandingkan hiking akan beda tuh VO max-nya gitu ya. Jadi oksigen yang kita peroleh ataupun tadi ya kaitannya dengan altitude ya untuk ketinggian akan berpengaruh juga. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah pola budaya hidup sehat tadi ya. Dengan lari, jalan 20 menit saja sudah cukup gitu ya. Dan kita juga sedang berupaya nih Kang agar kita punya gitu ya nanti jogging track gitu ya di belakang itu yang kami sedang upayakan, namun ya pembangunan di Bio Farma ini masih terus berjalan gitu ya. Dari gedung 34, gedung 40, sekarang gedung 12 gitu. Jadi otomatis kita ingin menjaga agar fasilitas nanti kalau kita bangun jangan sampai rusak lagi gitu ya. Karena ada renovasi di beberapa wilayah. Itu mungkin Kang. Saya karena tadi ngebahas jogging track ya, mohon maaf ini pertanyaan teman-teman kita yang komunitas olahraga. Sport Center Bio Farma memungkinkan? Oke. Wah ini menarik. Sport Center Bio Farma kita bikin satu kawasan memang itu untuk tenis meja dan sebagainya, futsal dan sebagainya. Oke. Jadi yang sekarang kita lakukan karena kita juga ada general affair gitu ya, bagian umum ini paketnya lengkap nih kan. Nah untuk di general affair atau bagian umum kita lagi sekarang lakukan space management gitu ya, penempatan wilayah kerja dulu. Kenapa? Karena kita ketahui ya dulu kita punya tempat senam dan tempat untuk gym gitu ya, yang saat ini tempatnya mengecil gitu ya. Kenapa? Karena ya
co-working space kita juga semakin mengecil. Jadi yang sering kita lakukan adalah optimalisasi space management untuk area kerja gitu ya. Setelah itu juga kita ada program gitu ya untuk menyiapkan tadi area-area untuk olahraga seperti gym yang lebih baik misalnya atau senam lebih baik. Terus kalau misalnya untuk olahraga lain gitu ya, saya melihat juga sangat berkembang ya. Jadi lebih ke arah mungkin nanti voucher untuk olahraga tapi jelas ada olahraganya ya. Karena kan akan berbeda sekali ya kalau misalnya voucher olahraga untuk futsal misalnya tadi, Pak saya senangnya padel gitu ya, terpadel gitu ya. Jadi otomatis beda biayanya Kang tuh. Sistemnya per jam nanti. Ya, jadi ya setiap orang berbeda olahraganya, tapi yang terpenting adalah tadi ya, kita tetap berolahraga di atas 20 menit 3 kali sehari itu sangat 3 kali seminggu gitu ya. Itu sangat penting. Itu kan. Siap, tuh luar biasa nih. Ini Lewat banyak waktunya. banyak sekali yang ingin kita ngobrolin senang nggak kerasa ternyata 1 jam sekali. Iya, ini 1 jam sekali. Ada alhamdulillah kalau dia sudah membawa 2 voucher tes genomik. Oh salah. Mohon maaf diralat. Bukan ya. Ada hadiah untuk Biotizen apa? 2? Ya, mini MCU untuk 2 orang ya. Oke. Penanya terbaik. Penanya terbaik siapa teh? Mungkin tadi Kang Widi mungkin ya karena yang itu ya rekomendasi betul ya. Ya. Itu satu atau rekomendasi Boleh. Kang Widi ya. Yang tadi. Karena tadi memang pertanyaannya terkait dengan kanker di 3 anak pemeriksaan dan juga Kang Widi. Satu lagi teh? Mungkin yang tadi ilmiah kali ya. Yang ilmiah Teh Ayu. Teh Ayu ya. Ilmiah kan? Ilmiah banget ya. Pertanyaannya singkat sih dia. Prediction genetik. Iya benar kan dia terkait dengan validasi kalabilitas. Iya, betul. Nggak ke integritas ya. Integritas juga ada Pak. Ini data ya. Jadi selamat kepada Kang Widi Nugraha dan juga Teh Ayu mendapatkan 2 voucher MCU ya. Ya. MCU ya. MCU dari Prodia dan mungkin Kang Haji satu aja hadiahnya dari Bio Farma. Hadiahnya Siapa? apa ya? Dari siapa penanyanya? Untuk penanyanya tadi kalau saya lihat ada Kang Ahmad ya yang paling pertama. Oh, Kang Ahmad Taufik terkait dengan 50 tahun. Betul. Ah, betul. Dia Masih semangat. Ya, tapi jangan ngajak kita usia 50 tahun. Nggak kami ya. Bukan kami. Kami usia 50 tahun. Mohon maaf Kang Ahmad, saya 30 ya. Oke. 30 lebihnya tinggi. Baik, terima kasih Biotizen. Terakhir closing statement yang pertama tentu dari Teh Rizka dan Kang Aji karena pemilik Bio Farma dan juga akan menyampaikan program tahun depan seperti apa mungkin. Closing statement dari Teh Rizka kami persilakan. Ya, jadi untuk para Biotizen nih, jangan tunggu sakit, jangan tunggu gejala muncul karena banyak penyakit yang tidak bergejala. Jadi segera lakukan MCU dan jangan lupa melakukan pemeriksaan genomik karena semua penyakit itu bisa kita cegah dari awal kalau kita tahu dulu nih DNA kita ke arah mana. Dan jangan lupa setelah melakukan pemeriksaan genomik itu yang terpenting adalah upaya intervensinya ya, perubahan pola hidupnya itu yang harus betul-betul dilakukan supaya kita semua selalu sehat. Gitu. Luar biasa. Kang Aji, closing statement, kami silakan. Oke. Iya Kang, untuk intervensi kesehatan ini akan kita lakukan ke depan untuk program kesehatan. Jadi follow up dari MCU ini tidak sekedar follow up, tapi ada juga program kesehatan bagi setiap karyawan. Itu satu. Terus kedua mungkin kita lagi menjaga nih agar Bio Farma tetap sehat, tapi tentu penting juga. Yuk Biotizen masing-masing karyawan dan keluarga jaga kesehatan kita masing-masing dengan pola hidup sehat tentunya dan pola makan, dan yang terpenting jaga tingkat stres gitu ya. Karena kesehatan mental menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya untuk bisa tetap menyokong keluarga dan juga kehidupan kita. Terima kasih Kang. Luar biasa, terima kasih Teh Rizka dan juga Kang Aji, luar biasa, dan akhirnya saya izin ke penutup acara. Ya. Baik, Biotizen semua, terima kasih atas kehadirannya dan juga tentu saja kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Teh Rizka Widyasari lengkapnya ya, juga Kang Hidayat Setiaji atau Kang Aji penyampaiannya. Kita akan tutup saja Biotizen. Hari ini kita belajar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal pola makan, olahraga atau check up rutin. Ada satu dimensi penting yang sering luput kita sadari, yaitu bahwa tubuh kita memiliki informasi bawaan, petunjuk kecil dalam DNA yang dapat membantu kita memahami risiko penyakit sejak dini. Melalui penjelasan dari Teh Rizka tadi, kita melihat bahwa genomic testing membuka cara baru dalam merawat diri. Kita diajak memahami bahwa tiap orang memiliki peta genetik yang unik, sehingga strategi kesehatan pun harus disesuaikan. Dan melalui perspektif Kang Aji tadi, kita diingatkan bahwa Bio Farma terus mendorong budaya kesehatan yang semakin maju dan komprehensif, tidak hanya untuk karyawan, tetapi juga untuk sebagai bagian dari kontribusi perusahaan kepada masyarakat luas. Biotizen,
Pagi cerah ditemani kopi. Cakep. Ilmu genomik menambah motivasi. Kenali tubuh, pahami potensi agar hidup lebih sehat dan terarah setiap hari. Tetap semangat, terus belajar, dan jadikan ilmu hari ini bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Terima kasih, saya Atta Asep Prayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.